Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani milenial, salam petani muda, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua, para petani Indonesia. Nah, para sahabat-sahabat tani, para teman-teman tani, konco-konco tani. Oke, pada kali ini saya akan membahas tentang benih jagung hybrid. Ya, ini bukan masalah membandingkan merek atau bahkan tidak. Semua merek, semua hybrid punya keunggulan masing-masing. Nah, di samping saya ini ada dua jagung hybrid nih. Nah, di samping saya ada dua jagung hybrid. Ada P27 yang Lumigen, P27 yang Lumigen. Nah, ada dua macam produknya Pioneer, ada yang P27 sama P27 yang Lumigen. Kemudian di sini ada juga BC79 cap kapal terbang. Nah, kita akan membahas dari sisi kuantitas dan bagaimana hasil panen dari kedua jagung ini. Baik, untuk pertama saya akan membahas sebentar terkait Pioneer nih ya, Pioneer P27 Lumigen. Nah, Pioneer produknya Pioneer jagung hybrid ya, jagung hibrida. Nah, dulu teman-teman kemasan sebelum ini di sini ada gambar belalai gajah, makanya konco-konco tani, teman-teman tani menyebutnya jagung ini disebut dengan jagung gajah Lumigen, cap gajah. Nah, oke, jagung cap gajah Lumigen ini dari sisi kebanyakan benih nih ya, 1 kilogram jagung P27 itu isinya lebih banyak, secara kuantitasnya lebih banyak ini ya, babar, atau kalau jumlah isinya di dalamnya itu banyak, jagungnya kecil-kecil, sehingga kita ditanam benar. Ini harganya di sini sekitar 117.000 kalau kita beli, 117, 120.000 kalau kita membeli jagung ini. Nah ya, nggak mahal-mahal juga sih. Dan ini juga hasilnya bagus sekali, hasilnya bagus sekali. Ini kurang lebih saya menanam setengah ya, setengah. Sini hitungannya bau ya teman-teman ya, setengah bau. Itu kalau setengah hektar kurang 1.500 meter persegi, nggak ada setengah hektar, itu menghasilkan hampir 4 ton panen dengan ini benih jagung P27 yang Lumigen ya. Ini cocoknya itu ditanam ketika musim hujannya itu agak sedikit atau berkurang, dan kurang cocok kalau ditanam pada musim penghujan. Sini nak, sini, ya sini. Nah, kurang cocok ketika ditanam pada musim penghujan. Kenapa? Karena jagung ini kurang tahan terhadap batang busuk atau busuk batang, ya, dan juga layu fusarium. Nah ini. Tapi kalau di musim kemarau atau MK1, MK2 ini cocok. Cuman tidak cocok di musim penghujan. Ini di daerah yang curah hujannya tinggi, kelembapan tinggi, kurang cocok ya. Mungkin kalau di lereng-lereng gunung ya kayaknya cocok kalau memakai ini. Tapi kalau di musim kemarau dengan kekurangan air, jagung ini saya akui mantap. Sip sekali. Ya, dia tidak memerlukan banyak pengairan kalau jagung P27 yang Lumigen, dengan hasil yang sangat berkualitas. Bobotnya pun juga sangat bobot sekali. Satu sak itu kalau jagung biasa bobotnya cuma sekitar 80 kilo, kalau pakai ini hampir 100 kilo itu kalau panennya gajah Lumigen. Nah, itu perbedaannya ya daripada jagung gajah-gajah yang lainnya. Sedangkan untuk BC79 nih, untuk benih BC79 cap kapal terbang, dia memang kalau dari segi kuantitas benih sama-sama 1 kilo memang berkurang ya, memang berkurang, lebih banyak yang
P27 karena ini bijinya kecil-kecil teman-teman ya. Kalau ini agak besar. Nah, untuk hasilnya tonase hasil itu juga tidak kalah dengan P27 yang lumigen. BC79, BC79 ini kalau ditanam ya lebih tahan di musim penghujan, lebih tahan batang busuk dan juga hasilnya juga sama-sama melimpah. Sini lah, duduk sini. Nah, semuanya nih. Udah. Hasilnya melimpah, tonase juga, jagungnya juga berat. Ini janggelnya itu kecil-kecil, bijinya besar-besar kalau yang BC79 ini ya. Nah, kalau gajah ini sama, ini janggelnya juga lumayan kecil dan bijinya ya agak lumayan juga. Nah, kalau gajah itu bisa segini teman-teman, ini lebih besar jagung gajah daripada lengan saya kalau gajah yang ini juga sama. Kalau BC itu putarannya juga banyak dan hasilnya pun juga melimpah, dia juga tahan terhadap penyakit. Sudah ada tulisannya ini, benih jagung hibrida F1 Super BC 79 cap kapal terbang ya, tanaman kuat hasil melimpah. Nah, juga di sini BC yang 79 juga ada tulisan di sini, selektif untuk tanaman jagung, anti gulma, kemudian alera, ultras dan lain sebagainya. Obat jagung atau obat rumput khusus tanam jagung milik produsen BC disemprotkan di sini. Terus pokoknya kena jagungnya nggak apa-apa, jagungnya yang mati rumputnya. Untuk lebih efisien sih. Kalau untuk P27 untuk penyemprotan gulma itu sama tahannya dengan BC yang 79 ini. Kita semprot sama jagungnya ini nggak apa-apa juga ini. Ya, ini gajah ya. Baik, nanti bisa ditanya nanti itu sistem penanamannya bagaimana. Nah, besok kapan-kapan akan saya spill-kan di lahan bagaimana cara menanam jagung gajah lumigen yang P27 yang lumigen ya. Kalau yang P27 ya saya agak kurang, yaitu fanatik saja, cuma agak kurang serak gitu. Nah, sama yang BC79 besok kapan-kapan saya tunjukkan di lahannya seperti apa cara menanamnya sehingga tonasenya itu melimpah. Kalau di kami, saya yang tanam setengah bau dengan luas 3000 sekian meter persegi, 3600. Nah, itu menghabiskan 10 kilo ya teman-teman. Kok banyak sekali. Iya, karena kita kalau mau hasilnya banyak, tanam jagungnya juga harus banyak. Itu logika yang saya pakai juga. Tapi ada cara menanamnya, nggak asal banyak-banyak menanam bijinya, nanti juga hasilnya kurang maksimal. Cara pemupukannya juga nanti juga akan berbeda. Oke teman-teman, sahabat tani, marilah kapan-kapan saya ajak ke lahan kami ya, ke lahan kami untuk melihat ini yang sudah ditanam, caranya tanam berapa, caranya bagaimana. Saya lebih senang tanam jagung itu dengan sistem untualan. Kapan-kapan akan saya terangkan bagaimana cara menanam jagung dengan sistem untualan dengan hasil yang melimpah. Baik, nanti kalau tontonannya lebih dari 10.000 akan saya undi. Nah, nanti akan saya kasih hadiah ini biji jagung. Nanti bisa BC 79 atau yang gajah lumigen nanti ya. Nah, gratis ongkir sampai rumah Anda. Kalau nanti akan saya undi ya bagi yang komen dan lain sebagainya, asalkan nanti yang nonton tembus 10.000. Oke, mohon doanya dan dukungannya, semoga bermanfaat. Cukup sekian, kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan komen di bawah ya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar kedepannya lebih maju, bisa mengedukasi, bisa mereview beberapa hal-hal yang berkaitan dengan pertanian. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.